Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin para jemaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat rahmat taufik hidayah inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan malam hari ini, di malam yang penuh berkah, hari yang teragung yaitu malam Jumat, kita sama-sama bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk, bimbingan dan pengarahan beliaulah. Maka sampai saat ini para jamaah, kita masih selalu berada dalam jalan kebaikan, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan kita terhadap Allah dan juga ketaatan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita realisasikan dengan kita laksanakan seluruh perintah-perintahnya dan kita tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah, juga larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahmatullah, kita lanjutkan kajian kitab Syajaratul Ma'arif, tangga menuju Allah, dengan cinta syahid di jalan Allah. Jadi cinta mati syahid di jalan Allah. Sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1876 dan Al-Bukhari nomor 2797 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law wadidtu an aghzu fi sabilillahi fa aqtul thumma aghzu fa aqtal." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dalam kekuasaan Allah, tangannya Allah itu kekuasaan Allah, aku benar-benar ingin berperang di jalan Allah, kemudian aku terbunuh, kemudian aku berperang lagi dan terbunuh. Bapak Ibu para jamaah, jadi mengorbankan ruh itu memang pengorbanan yang paling tinggi nilainya. Sehingga kemudian upaya dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul akan sangat-sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para jemaah, memang pengorbanan
itu sangat tergantung dengan apa yang kita kurbankan. Dan kurban nyawa, sekali lagi, itu adalah seutama-utamanya pengorbanan. Makanya kalau jangan baca di ayat yang lain, ketika dengan sengaja saya dengan jenengan itu membunuh satu jiwa, itu dosanya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Selanjutnya kita jika ahyaha, menolong, membantu, kemudian orang itu masih tetap bisa hidup, itu kita juga akan mendapatkan pahala seperti kita menolong sehingga orang itu bisa hidup seluruh umat manusia. Jadi memang pengorbanan nyawa itu para jamaah memang pengorbanan yang seutama-utamanya pengorbanan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memimpin negara Madinah yang hanya kurang lebih 10 tahun itu, perang yang langsung dipimpin oleh beliau 13 kali. Itu yang langsung dipimpin oleh beliau. Ketika baru selesai menaruh pedangnya, malaikat datang. Muhammad, kamu berhenti berperang. Kata Rasulullah, mau kemana lagi malaikat saya? Itu. Masih ada sekelompok orang-orang yang akan memusuhi kamu dan ingin menghancurkan Islam. Langsung berangkat malih. Jadi luar biasa. Sehingga beliau sampai bersabda seperti itu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku benar-benar ingin berperang di jalan Allah, kemudian aku terbunuh. Kemudian aku berperang lagi dan terbunuh lagi. Karena sekali lagi jemaah, seutama-utamanya pengorbanan adalah korban nyawa, korban jiwa. Sehingga karena itu pula salah satu hal yang mesti kita jaga dan harus diperjuangkan ketika ada orang yang ingin mencelakai kita, mencederai kita, itu betul-betul kita harus menjaga diri. Betul-betul kita harus menjaga diri kita. Jangan menyerah. Harus melawan agar kita selamat. Soal kemudian atas takdir Allah kita terbunuh di dalam membela kebenaran, insya Allah mati syahid. Jadi memang itu harus kita lakukan. Tidak boleh begitu saja kita menyerah. Kemudian sampai jiwa kita terbunuh, nyawa kita melayang, tidak boleh. Karena memang itu satu pemberian Allah yang nilainya sangat berharga, pengorbanan yang sangat utama jika kita ini mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang betul-betul mati syahid karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berperang melawan orang-orang kafir, maka dengan status mati syahid itu pasti para jamaah di akhirat akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keluarga daripada orang-orang yang mati syahid itu para jamaah akan mendapatkan syafaat dari orang yang mati syahid itu. Masya Allah. Ini memang pengorbanan yang luar biasa sehingga kemudian diberikan oleh Allah kewenangan untuk juga bisa memberikan syafaat terhadap keluarganya. Bapak Ibu berjamaah, sehingga andai kata orang itu betul-betul memiliki cinta yang agung kepada Allah, cinta yang agung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta terhadap dakwah yang harus kemudian kita dakwahkan di dalam membela syariat agama Islam ini. Andai kata orang itu dianalogkan punya 1000 nyawa pun akan tetap dikorbankan demi untuk
di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mati syahid. Jadi kita pun kalau merujuk kepada hadis itu para jamaah, kita pun juga diperintahkan untuk juga cinta dengan mati syahid, minimal syahid akhirat minimal, karena ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Lebih daripada itu para jamaah, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk mencintai kesucian. Fihi rijalun yuhibbuna an yatadhahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di At-Taubah ayat yang ke-8. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Jadi para jamaah, salah satu kelompok hamba yang dicintai oleh Allah itu jika kita selalu berupaya untuk mencintai kesucian. Berupaya untuk selalu mencintai kesucian. Nah, pertanyaannya, suci dari apa? Mungkin yang paling kita kenal adalah suci dari najis dan suci dari hadas. Baik najis yang mukhaffafah, yang mutawassithah, maupun yang mughalladhah, yang berat. Juga najis, juga hadas, baik yang hadas kecil maupun yang hadas besar. Karena berangkat kita ini selalu mencintai kesucian itu para jamaah. Itu yang menyebabkan kita ini kemudian tumbuh selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian lebih daripada bersuci dari najis dan bersuci dari hadas itu para jamaah, kita juga harus mensucikan mensucikan harta kita dengan cara keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, mensucikan iman kita dari perbuatan-perbuatan syirik, kemunafikan, kemurtatan. Itu mensucikan iman kita. Jadi jangan hanya kita sekedar suci dari najis, suci dari hadas, tapi kita juga harus mensucikan itu semuanya tadi yang sudah kita sampaikan. Sucikan iman kita dari perbuatan syirik, kemunafikan, kemurtatan. Sucikan harta kita dengan cara kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan sedekah infaknya. Bahkan sucikan diri kita secara keseluruhan dengan tetap mempertahankan Islam kita. Karena jelas dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang-orang kafir adalah najasun, orang-orang yang najis. Makanya tidak boleh masuk ke masjid karena memang mereka orang-orang kafir itu najis. Sehingga kalau jenengan sudah terbiasa tindak Mekah Madinah itu sampai jalannya dibagi. Ini jalan untuk orang muslim, ini jalan orang-orang non muslim. Sampai sebegitu untuk menjaga. Sehingga juga pusat pemerintahan Saudi Arabia itu tidak berada di tanah haram. Makanya kalau di sebelah kirinya Masjidil Haram itu dikenal dengan istilah rumah singgah raja, yaitu hanya sekedar rumah singgah saja untuk menerima tamu-tamu yang sesama muslim.
Itu sekedar rumah singgah saja. Bukan istana. Istana di tanah yang halal, bukan di tanah haram. Ya. Para jemaah rahmatullah. Sampai kemudian juga kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk juga mencintai orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansor. Siapa orang-orang muhajirin itu jemaah? Orang-orang yang hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Siapa orang-orang ansor itu jemaah? Orang-orang ansor itu adalah orang-orang Muslim yang ada di kota Madinah yang menolong, yang membantu terhadap saudara-saudaranya yang muhajirin. Orang-orang Islam yang pindah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Itu adalah orang-orang Ansor. Makanya namanya Ansor. Ansor itu penolong. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah. Nah, di saat kita sudah berganti tahun Hijriah seperti sekarang ini jemaah 1447 Hijriah, memang kata Nabi sudah tidak ada lagi perintah hijrah secara fisik. Setelah terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, Allah dan Rasulnya sudah tidak lagi memerintahkan kita hijrah secara fisik. Tapi kita masih terus dan terus diperintahkan hijrah secara maknawiyah. Jadi kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, memang hijrah itu ada dua macam. Hijrah fisik dan hijrah maknawiyah. Nah, saat ini dan seterusnya kita masih diperintahkan untuk hijrah secara maknawiyah. Yang realisasinya apa? Realisasinya adalah bahwa kita harus hijrah dari hal-hal yang batil menuju kepada hal-hal yang hak. Bahwa kita harus hijrah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah menuju hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Bahwa kita harus hijrah dari melakukan larangan-larangan Allah untuk menuju melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sebuah ibrah atau pelajaran yang luar biasa dari salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini para jamaah setiap sore beliau mengatakan, saya tidak menyesali terhadap sesuatu apapun yang terjadi pada diri saya. Kecuali, kata Abdullah bin Mas'ud, kecuali jika sudah datang sore hari dan matahari sudah terbenam di sebelah barat, yang saat itu usiaku dikurangi oleh Allah 1 tahun, tetapi amal ibadahku tidak bertambah. Masya Allah. Ya memang sahabat. Kita itu merasa menyesal, merasa rugi kan kebanyakan hubungannya dengan urusan-urusan duniawiyah. Waduh, hari ini kok gak laku belas ya dagangan saya. Itu kita. Tapi sahabat itu begitu. Dan muhasabah diri, introspeksi diri itu memang harus setiap saat. Bukan menunggu pergantian tahun, kesuwen, kakean sing salah nanti mengingatnya sulit. Apa yang saya kemarin melakukan kemungkaran, kedzaliman, kesalahan itu apa ya? Terlalu lama. Jadi muhasabah diri memang harus setiap saat. Sebagaimana dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah itu. Jadi sekali lagi,
ketika matahari sudah terbenam di sebelah barat dan usiaku dikurangi oleh Allah 1 hari, tetapi amal ibadahku tidak bertambah. Itulah yang menyebabkan sahabat Abdullah bin Mas'ud begitu sangat menyesal. Jemaah, kalau kita kembali kepada surat Al-Hasr ayat yang ke-9, perintah mencintai orang-orang Muhajirin dan Ansar itu Allah dawuh, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, itulah orang Ansar, sebelum kedatangan mereka, yaitu orang-orang Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi orang-orang Ansar itu mencintai orang-orang Muhajirin. Ketika orang-orang Muhajirin itu sudah berhijrah ke kota Madinah. Karena itu pula para jemaah ditegaskan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 17 dan Imam Muslim nomor 74 dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya di antara tanda-tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansar. Nah, berarti kalau ayatnya itu perintahnya kita diperintahkan mencintai orang-orang Muhajirin. Kalau hadisnya tadi perintahnya kita diperintahkan oleh Rasulullah mencintai orang-orang Ansar. Jadi karena jasa besar dalam membela Rasulullah di dalam menegakkan dakwah Islam, mereka orang Muhajirin dan mereka orang Ansar itulah yang menyebabkan Allah memerintahkan kita, Rasul juga menganjurkan kepada kita agar kita juga mencintai orang-orang Muhajirin sekaligus juga mencintai orang-orang Ansar. Itu karena jasa yang luar biasa. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jemaah memerintahkan kepada kita agar kita juga mencintai Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Hasan cucu Rasulullah. Itu kita juga diperintahkan untuk kita cintai, diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita cintai. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya tidaklah mencintaimu kecuali seorang yang beriman. Jadi maksudnya tidaklah mencintaimu kepada Sayyidina Ali itu kecuali orang-orang yang beriman. Sehingga menjadi indikasi kesempurnaan iman kita, di samping ada indikasi-indikasi yang lain yang nanti akan juga kita sampaikan. Termasuk menjadi tanda kesempurnaan iman saya dengan jenengan semua itu pada jemaah jika kita juga mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, karena hadisnya juga sekali lagi hadis Muslim. Terhadap Sayyidina Hasan para jamaah juga dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahibba kulla may yuhibbu. Doa Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, mencintai Hasan, maka cintailah dia dan cintailah semua orang yang mencintainya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5884 dan riwayat Imam Muslim nomor 2421 dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Rasulullah berdoa
Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, mencintai Hasan. Maka cintailah dia. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk juga mencintai Sayyidina Hasan. Dan cintailah semua orang-orang yang mencintainya. Nah, kalau saya dengan jenengan sebagai seorang muslim yang berfaham ahlus sunnah wal jamaah, cinta kita terhadap Rasulullah, cinta kita terhadap keluarga Rasulullah, cinta kita terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sampai kepada cucu Rasulullah sudah tidak perlu diragukan. Ada memang sekelompok sekelompok organisasi begitu atau apa, ada atau jamaah yang hanya mencintai Sayyidina Ali saja. Yang lain malah dikatakan berzina dan lain sebagainya, dituduh berzina dan lain sebagainya. Itu yang sama sekali bertentangan dengan hadis ini. Jadi jamaah secara keseluruhan memang sekali lagi yang sudah kita bahas sebelumnya, kita diperintahkan oleh Allah mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Semuanya tanpa terkecuali. Tanpa kita pilah dan kita pilih. Semua kita cintai. Begitu perintahnya. Tidak hanya satu sahabat saja yang dicintai, betul. Kita harus mencintai Sayyidina Abu Bakar. Kita harus mencintai Sayyidina Umar. Kita harus mencintai Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan kita juga diperintahkan mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya para jamaah, di tataran sesama kita. Kita ini juga diperintahkan oleh Allah untuk saling cinta, mencintai di antara sesama kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para jamaah, kalau kita kembali kepada firman Allah yang ada di dalam surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-96 itu, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Jadi para jamaah, kita diperintahkan melalui ayat ini untuk saling mencintai di antara sesama kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian realisasi daripada kita harus saling mencintai di antara sesama mukmin, di antara sesama muslim ini jamaah, realisasinya sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan dawuhnya, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal humma. Kata Rasulullah berjamaah, perumpamaan seorang mukmin itu dalam saling cinta dan kasih sayang mereka laksana raga. Jika salah satunya sakit, maka semuanya akan tidak nyenyak tidur dan akan merasa meriang. Jadi Rasulullah menggambarkan agar kita saling cinta mencintai di antara sesama mukmin itu jemaah digambarkan oleh beliau seperti sebuah raga ini, badan kita ini.
Kalau salah satu daripada anggota badan kita ini ada yang sakit jemaah, pasti akibatnya apa? Kita tidak nyenyak tidur, bahkan badan kita akan menjadi meriang. Ini sebuah gambaran yang nyata, sebuah gambaran yang sangat mudah untuk dapat kita pahami, bahwa saling cinta mencintai di antara sesama mukmin itu wujudnya para jamaah kita harus betul-betul saling memperhatikan. Karena digambarkan oleh Rasulullah sebagaimana satu badan kita ini, kalau ada salah satu anggota badan kita saja yang sakit, sekujur badan pun akan merasa sakit. Jangankan satu lengan yang sakit, satu kaki yang sakit, satu jari saja yang sakit jamaah, badan kita juga ikut merasa sakit. Misalnya apa jemaah? Contoh yang paling kecil aja. Jari ini cantengan bahasa Jawanya, nggih napa bahasa Indonesia cantengan iki. Pokoke gampange cantengan. Semua badan kita akan meriang loh jemaah. Maka harinya seperti itulah kita saling memperhatikan terhadap sesama mukmin. Oke, terhadap sesama mukmin. Nah, kemudian itu lebih dikonkretkan bahwa saling cinta mencintai di antara kita sesama mukmin itu jamaah harus didasari karena Allah. Niki stressingnya. Jadi saling cinta mencintai itu harus didasari karena Allah. Nek mboten kita dasari saling cinta mencintai itu karena Allah, tidak ada nilai-nilai yang akan muncul dari saling cinta mencintai karena Allah itu, tidak akan muncul nilai-nilai kebaikan. Coba kalau kita sekedar saling mencintai, ya wis biasa-biasa saja. Tapi kalau saling mencintainya ini karena Allah, yang akan terjadi pasti gini jemaah. Ayo nggak bunyi sholat tahajud, lewat tahajud itu menjadi pintu pembuka untuk kita nanti bisa masuk surga Allah. Ayo pada maca Quran, deres Quran. Mudah-mudahan dengan kita sesama deres Quran itu nanti dengan keikhlasan kita, Al-Quran di akhirat akan mensyafaati kita loh. Itulah realisasi saling mencintai karena Allah. Selanjutnya para jemaah, ketika kemudian di antara kita yang sudah saling mencintai karena Allah ini melakukan kemaksiatan, pasti teman kita akan mengingatkannya. Ya jilbab, karena itu perintah. Ayo, nek no pasar tok gak apa-apa sementara. Nek no makan jilbab apa-apa gak harus apa-apa. Pasti akan saling mengingatkan. Dan karena saling mencintainya didasari karena Allah, ketika kita diajak menuju kebaikan pun akan menjadi ikhlas. Ketika kita diingatkan akan kesalahan yang kita lakukan pun kita akan menjadi ikhlas. Kenapa? Karena saling cinta mencintainya adalah didasari karena Allah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan para jamaah, kalau betul-betul kita ini saling cinta mencintai itu kita dasarkan karena Allah. Kalau satu saat di antara kita nanti lebih dulu dihisab oleh Allah di akhirat, dan kemudian atas takdir Allah hasil hisab kita menjadi sebab kita dimasukkan surga oleh Allah, pasti kita akan mencari mana teman saya dulu yang sama-sama ngaji dengan saya ya di Al-Maghfirah, kok belum kelihatan. Kita akan protes kepada Allah. Dulu dia ngaji dengan saya ya Allah, tolong dihisab juga, segera hisab juga ya Allah, dan masukkan ke surga kita ya Allah, ke surga yang sama-sama kita ya Allah. Protes kita itu akan dihargai oleh Allah. Kalau cinta mencintai yang kita lakukan selama hidup di dunia ini karena Allah, akan diperhatikan oleh Allah.
Oleh sebab itu para jamaah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis qudsi, yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah, ainal mutahabbun fi jalalil yaum udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Allah berfirman pada hari kiamat nanti, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Jadi Allah akan mencari di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena Allah. Hari ini kata Allah, akan aku beri naungan mereka di bawah naunganku di hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi akan dicari oleh Allah cuma. Kalau saling cinta, mencintai di antara kita ini, kita lakukan sekali lagi karena Allah. Akan dicari oleh Allah untuk diberikan naungan di saat di akhirat nanti. Tidak ada naungan apapun kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamarahumullah. Makanya kemudian juga didawuhkan oleh Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Nah, ini penting. Jadi untuk menguatkan dan memotivasi kita agar kita ini betul-betul jamaah dalam hidup ini harus saling cinta mencintai. Tidak boleh saling membenci. Tidak boleh saling memfitnah. Tidak boleh saling permusuhan. Apa kata Rasulullah? Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya kalian tidak akan pernah masuk surga hingga kalian beriman. Kemudian, dan tidaklah kalian beriman kecuali saling cinta mencintai. Jamarahumullah. Jadi sekali lagi, kita ini tidak akan bisa masuk surga jika kita tidak mendasari hidup kita dengan beriman kepada Allah. Dan kita tidak akan memiliki iman yang sempurna. Sekali lagi saya ulangi. Kita tidak akan memiliki iman yang sempurna jika kita tidak saling menumbuhkan cinta mencintai di antara kita. Menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Walaupun ini berat jemaah. Ya. Tapi ini yang perintah. Sehingga kalau kemudian ini betul-betul dapat kita realisasikan di dalam kehidupan kita untuk saling cinta mencintai di antara sesama kita muslim ini, Masya Allah, hidup itu akan menjadi nikmat, aman, tentram, bahagia karena kita saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Apalagi sayang menyayangi di antara kita, saling cinta mencintai di antara kita, kita dasari karena Allah. Kalau sudah karena Allah, apapun yang akan diingatkan oleh teman kita, kita ikhlas menerima. Apapun yang akan diajak oleh teman kita untuk menuju kebaikan, kita juga akan ikhlas untuk mengikuti ajakan menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu berjamaah rahmatullah. Karena itulah kalau kemudian kita ini mencintai mulai daripada Rasulullah tadi sampai kepada sesama mukmin, maka kalau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas para jamaah bahwa janji Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kata Rasulullah, maka dia akan bersama-sama aku di surga. Maka jangan sampai kita salah mencintai para jamaah. Sekedar mencintai
orang-orang yang kemudian tidak dengan sungguh-sungguh menjalankan syariat Islam, mencintai orang-orang yang hanya karena sangat hebat dalam bidang ini, bidang itu dan lain sebagainya, tetapi tidak hebat di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ada jamaah, habis waktunya. Masih ada 2 cinta sebenarnya. Cinta ujian dan bukan maksiat. Yang terakhir, cinta untuk berjumpa Allah. Hanya karena waktunya sampun cukup, insyaallah kita sambung pada insyaallah ada Kamis kelima mungkin insyaallah. Untuk bulan ini kita ketemu insyaallah 2 minggu lagi. Matur subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi